Terus buktikan kualitas. Milan nikmati perkembangan Kalulu. AC Milan nampaknya tengah menikmati melejitnya performa Pierre Kalulu yang terus menunjukkan nilainya terhadap proyek klub sejak kedatangan dari Lyon dengan status bebas transfer. Terdapat statistik menarik yang berkaitan dengan Kalulu. Ia telah bermain selama 311 menit di Serie A dan dalam periode tersebut Rossoneri belum pernah kebobolan, yang hampir setara 4 pertandingan, dan ia tak membiarkan 1 gol pun masuk ke gawang timnya. Calcio Mercato menyorot bagaimana pemain U21 Prancis tersebut sangat mirip dengan aktor pendukung, mengingat ia hanya digunakan pada saat-saat genting, baik sebagai bek tengah maupun bek kanan. Namun, ia tiba-tiba menjadi pemain andalan akibat absennya beberapa pemain inti yang cukup panjang. Bek 21 tahun tersebut selalu mengetahui cara menjawab tantangan, yang membuat allenatore Stefano Pioli mulai secara bertahan menempatkan secara relevan di tim utama. Setelah debutnya pada musim semi lalu dan melipat gandakan nilai jualnya, Milan telah berupaya merekrut kembali Diogo Dalot sepanjang musim panas kemarin, namun gagal merealisasikannya sehingga peran mantan Starlet Lyon tersebut di skuad semakin bertahan, mengingat ia kini menjadi deputi bek kanan dan bek kiri raksasa Serie A musim ini. Kalulu bahkan hampir mencetak gol ke gawang Juventus pada menit-menit akhir dan tampil bagus saat menjadi pemain pengganti melawan Inter sekaligus memaksa terciptanya gol penyeimbang di Liga Champions dalam duel kontra FC Porto. Ia telah menunjukkan kualitasnya di panggung besar dan Rossoneri bisa tersenyum menyaksikannya. Masih jadi misteri di Milan, timnas Italia U21 tetap panggil Pellegrini. Pelatih tim nasional Italia U21 menunjukkan kepercayaannya terhadap striker muda Pietro Pellegrini yang sejauh ini masih menjadi misteri di AC Milan. Rossoneri mengatasi persoalan striker ketiga dengan merekrut Pellegrini pada jendela transfer musim panas kemarin, dan ia mendarat di klub dengan 1 poin untuk dibuktikan. Starlet asal Italia tersebut bergabung dengan Milan dalam status pinjaman dengan pilihan pembelian yang akan berubah menjadi kewajiban jika syarat-syarat tertentu terpenuhi. Ia juga menjadi pemain pertama yang mengenakan seragam nomor 64 dalam sejarah klub. La Gazzetta dello Sport lantas menyebutkan bahwa total pemain yang absen di Milanello selama jeda internasional pada November ini sekarang naik menjadi 14, mengingat pelatih timnas Italia U21 Paolo Nicolata memutuskan mengambil mantan bintang muda Genoa tersebut untuk pertandingan persahabatan melawan Rumania 16 November nanti. Hingga sejauh ini, striker 20 tahun tersebut masih menjadi sosok misterius di Milan, mengingat ia mengalami kesulitan menemukan kebugarannya dan hanya mencatat 3 penampilan singkat di Serie A, akan tetapi perlu diingat bahwa ia memiliki talenta yang tak perlu dipertanyakan. Pellegrini sejatinya pernah mencuri perhatian saat masih membela Rossoblu, namun sejak hijrah ke AS Monaco, ia kerap dihantam cedera yang mengganggu perkembangannya. Ia tentu berharap di sisa waktunya bersama Rossoneri bisa membantunya membangkitkan kembali karir cemerlangnya seperti yang diperlihatkan dahulu. Milan naksir striker 16 tahun Jerman Zenan Pecinovic. AC Milan dikabarkan tertarik mendatangkan striker muda Jerman Zenan Pecinovic yang kontraknya bersama FC Augsburg akan berakhir pada penghujung musim ini. Rossoneri memang selalu mencari talenta muda berbakat yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi bintang masa depan klub, dan kali ini perhatian mereka tertuju ke Jerman. Manajemen Milan telah menunjukkan kesediaan mereka berinvestasi pada pemain muda untuk masa depan, sebagaimana yang terlihat melalui sejumlah bintang-bintang remaja dari luar negeri untuk memoles sektor junior mereka seperti Emil Robek, Lukas Björklund, dan Viktor Masege yang didatangi dari Swedia untuk mengawali karir profesional mereka di Italia. Menurut pemberitaan dari Nicolo Sira melalui akun Twitter miliknya, Rossoneri benar-benar tertarik merekrut Pecinovic yang kontraknya bersama Augsburg akan berakhir pada Juni 2022 mendatang untuk semakin memperkaya tim Primavera mereka dengan bakat-bakat menarik yang bisa dikembangkan menjadi andalan tim untuk masa depan. Kendati demikian, raksasa Serie A tersebut bakal menghadapi Bayer Leverkusen yang telah membuka negosiasi dengan agennya. Pecinovic telah membukukan 6 gol dalam 8 penampilan di U17 Bundesliga Südwest musim ini. Tak hanya itu, ia juga menunjukkan potensinya di panggung internasional dengan mencetak 11 gol dalam 7 pertandingan bersama tim nasional U17 Jerman, yang berarti ia merupakan prospek panas untuk masa depan. Tak heran jika Milan tertarik meminangnya. Dari gaji hingga harmoni, proyek Milan dibangun dengan 3 pilar krusial. AC Milan dikabarkan saat ini berjalan sebagai klub dengan 3 prinsip tak tergoyahkan yang mempengaruhi keputusan-keputusan besar yang mereka buat. Rossoneri telah melakukan perubahan sejak dipegang Elliott Management yang mengambil alih kepemilikan klub dari pengusaha Cina Yohang Lee pada musim panas 2018 silam.
Dalam kolom terbarunya untuk Milan News, jurnalis Franco Ordin menyebutkan bahwa Il Diavolo dibangun dengan 3 pilar yang belum pernah ada sebelumnya. Pertama adalah tidak mengejar permintaan gila pemain dan agen terkait kontrak mereka sebagaimana yang terlihat pada saga Gianluigi Donnarumma dan Hakan Çalhanoğlu. Klub-klub Serie A lain, khususnya Inter, masih terkait dengan model lama para Prakovic yang membuat mereka kehilangan segunung uang untuk mengamankan pemain-pemain yang nominal sejatinya tak layak sehingga menambah hutang dan kerugian mereka. Pilar kedua adalah mendorong keberlanjutan anggaran dengan mengurangi tagihan gaji dan berupaya menaikkan pendapatan dari sponsor pada era COVID-19. Terakhir, raksasa Serie A tersebut mengamankan 3 jiwa kunci klub yang terdiri dari CEO Ivan Gazidis, area teknis dan staf plus tim. Hal tersebut lebih mudah dikatakan daripada dilakukan mengingat semua orang memiliki gagasan mereka sendiri terkait apa yang perlu dilakukan untuk maju ke level selanjutnya. Dengan 3 pilar tersebut, elit manajemen ingin mengembalikan Milan ke masa-masa kejayaan mereka sebelum berpikir menjual klub ke investor lain. Super agen Giorgio Mendes tawarkan pemain ke Rossoneri. Super agen Giorgio Mendes dilaporkan menyodorkan beberapa nama ke raksasa Liga Italia AC Milan. Kabarnya ada Renato Sanchez dan beberapa penggawa lain yang diusulkan agen Cristiano Ronaldo itu. Di Rossoneri memang sudah pasang kuda-kuda untuk menyambut edisi jendela transfer paruh musim nanti. Beberapa nama tengah memanas dan dikaitkan tiba di San Siro. Mau tidak mau, AC Milan memang harus aktif memboyong muka lama. Selain demi memenuhi ambisi menyabet Scudetto, belakangan ini AC Milan juga sering kena musibah cedera. Tak pelak tumbangnya penggawa merah hitam sedikit banyak berpengaruh langsung pada performa tim, terutama di pentas Eropa. Minus beberapa pilarnya, Rossoneri kesulitan untuk meraup kemenangan. Bahkan, saat ini AC Milan masih berstatus sebagai tim paling buncit di grup B Liga Champions 2021-2022 dan hanya mengoleksi 1 angka dari 4 pertandingan. Situasi tersebut ternyata disadari betul oleh Giorgio Mendes. Saat ini pria asal Portugal itu tengah berada di kota Milan untuk merampungkan kontrak Rafael Leao. Sembari bernegosiasi, berupaya Mendes turut mengusulkan beberapa pemain demi menambahkan kekuatan Stefano Pioli. Menurut apa yang dilaporkan oleh Rudy Galetti dari Sport Italia, setidaknya ada 3 nama yang diusulkan super agen Giorgio Mendes untuk diboyong AC Milan dalam jendela paruh musim nanti. Nama pertama adalah Renato Sanchez. Sosok gelandang 24 tahun itu bukan nama yang asing bagi Paolo Maldini. Sudah beberapa musim silam Maldini sudah mengikuti sepak terjang Sanchez. Kemudian ada 2 nama lagi yang ditawarkan oleh Mendes. Keduanya yakni Vitina dan juga João Palhinha. Keduanya merupakan sosok gelandang yang punya posisi relatif sama dengan Sanchez.